Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, selamat pagi. Wanyambe. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya penabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema yang kita akan renungkan di hari ini berkaitan dengan mendengarkan Tuhan. Hari ini gereja memperingati Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Dalam Injil hari ini kita diajak untuk mendengarkan Tuhan. Apa artinya? Kalau kita tahu cara menggembalakan bangsa Israel, kita akan lebih paham apa yang Yesus kehendaki. Topologi daerah Israel adalah bukit dan lembah. Gembala akan mengeluarkan domba dari kandang dan membawa mereka ke padang rumput. Cara mereka menggembalakan sangat unik, yaitu menggunakan suara untuk memandu domba-domba. Karena domba rabun jauh, sehingga tidak bisa melihat jelas dan hanya bisa mengikuti suara yang mereka kenal. Ketika Yesus berbicara tentang domba dan gembala, Ia menginginkan agar kita bersikap seperti domba yang patuh dan setia mendengarkan suara Tuhan, lalu kemudian kita mengikutinya. Jika tidak mendengarkan, maka kita akan berada dalam masalah. Domba adalah binatang yang rentan terhadap bahaya. Domba tidak memiliki kekuatan untuk menjaga dirinya jika diserang serigala. Karena itu, berada dalam perlindungan gembala yang baik adalah jaminan keselamatan setiap domba. Demikian gambaran hidup kita dalam penggembalaan Tuhan. Kita perlu terus-menerus mendengarkan suaranya dan mengikuti petunjuknya agar hidup kita tidak tersesat. Lebih dari itu, suara Tuhan dapat menuntun kita bukan hanya untuk kehidupan yang lebih baik di sini dan saat ini, tetapi juga untuk kehidupan kekal di akhirat nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak pergumulan hidup yang harus terus kita jalani yang merupakan bagian dari persiaran iman kita. Hendaknya kita selalu belajar dan menaruh harapan hanya kepada Sang Gembala Agung yang telah memberikan nyawanya bagi kita sekalian. Hendaknya kita juga harus dimampukan untuk terus-menerus peka, mengenali Sang Gembala serta suaranya, lalu berpengharapan terus-menerus kepadanya, juga mendengarkan, mengikuti, dan dikenal. Itu merupakan proses hidup iman kita. Dengan mendengarkan, orang terbuka bagi sabda Tuhan dan menyerahkan diri kepadanya. Ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, yang dengan mudah mengguncangkan dan menghancurkan iman kita. Sandaran kita hanya satu, yakni kesatuan yang kuat dengan Bapa. Perkuatkanlah doa, meditasi, sakramen, dan latihan rohani lainnya. Jika Tuhan bersama kita, tantangan itu tidak berarti apa-apa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa.
Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.